Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik, teman-teman kelas 6 yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar yaitu berkaitan dengan materi kaidah pencacahan. Nah, terkait dengan kaidah pencacahan di sini kemarin pada semester 1 sudah sempat saya singgung, tetapi kita mengambil materi yang terakhir, jadi tidak sesuai ya, belum urut maksud saya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan kaidah pencacahan itu sendiri. Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu untuk yang pertama, nanti teman-teman diharapkan mampu memahami konsep dasar aturan penjumlahan. Ya, nanti di sini kita akan menggunakan suatu kasus. Kemudian konsep dasar aturan perkalian disertai kasus juga, dan kemudian konsep dasar aturan pengisian tempat. Nah, untuk konsep dasar aturan pengisian tempat di sini itu berkaitan dengan konsep pada perkalian, ya, aturan perkalian. Nah, nanti bentuknya seperti apa, nanti kita akan lebih dalam lagi membahasnya. Kemudian di sini ada peta konsep terkait dengan kaidah pencacahan. Jadi nanti untuk peta konsep sendiri, nanti kaidah pencacahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aturan perkalian, aturan penjumlahan, serta nanti ada permutasi dan kombinasi. Nah, untuk permutasi dan kombinasi kemarin sudah kita pelajari pada semester 1 ya. Nah, ini nanti akan kita lebih perdalam lagi. Tapi sebelum kita masuk ke permutasi dan kombinasi, pada hari ini kita akan cukup mempelajari 2 aturan saja, yaitu aturan perkalian yang nanti akan diturunkan pada aturan pengisian tempat serta aturan penjumlahan. Baik, untuk yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep terkait dengan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan di sini atau aturan pencacahan ini merupakan konsep dasar atau materi yang sangat penting pada penghitungan peluang. Nah, jadi nanti sebelum kita mempelajari peluang, kita wajib memahami atau wajib menguasai materi kaidah pencacahan di sini, karena nanti untuk peluang itu kita akan menggunakan kaidah pencacahannya. Nah, kalau di dalam peluang itu nanti kita akan menentukan suatu kejadian, tetapi nanti kalau di dalam kaidah pencacahan kita menentukan banyaknya kemungkinan, ya. Nah, makanya nanti di sini ada sedikit keterkaitannya. Nah, makanya di sini kaidah pencacahan di sini nanti intinya adalah menentukan banyaknya kemungkinan suatu kejadian yang akan kita bawa ke peluang. Jadi nanti contoh kaidah pencacahan di sini adalah misalkan kita pernah menjumpai suatu password. Nah, password di sana kita bisa terdiri dari suatu angka maupun suatu huruf. Nah, kalau misalkan password itu terdapat suatu aturan-aturan, berarti kan kita harus memikirkan berapa banyak kemungkinan password yang bisa dibuat, ya. Misalkan terdiri dari 2 digit dan akan disusun dengan suatu angka, sehingga nanti di sana banyak sekali kemungkinan yang akan dibuat dengan password tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain adalah nomor kendaraan. Nomor kendaraan juga sama, ya, ada yang 1 digit, 2 digit, dan bahkan untuk kodenya pun juga berbeda-beda. Ya, itu nanti sedikit penerapan dalam kaidah pencacahan. Baik, kemudian saya akan masuk ke aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan di sini kata kuncinya, ya, pada aturan penjumlahan ini ada suatu kata atau, ya. Dengan identik dengan kata atau di sini berarti kita akan memilih dari beberapa kemungkinan yang ada, ya. Kita hanya memilih salah satunya saja. Nah, misalkan di sini ada suatu kasus, Fulan memiliki persediaan 2 kemeja dan 3 kaos untuk menghadiri suatu acara yang diadakan oleh temannya. Jika Fulan menginginkan atau memilih pakaian untuk digunakan, maka banyaknya pilihan kemeja atau kaos yang akan digunakan adalah, nah, kalau kata-kata kalimat di sini itu yang paling penting adalah ataunya. Berarti kan di sini si Fulan ingin menggunakan kemeja atau kaos, kan seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini ketika
si fulan ingin menggunakan kemeja, maka pilihannya ada 2. Dan ketika si fulan ingin menggunakan kaos, maka pilihannya ada 3. Ya, karena hanya bisa dipilih salah satu, maka kemungkinannya yang bisa dipilih ada 5. Bisa kemeja pertama atau kemeja kedua, atau kaos pertama atau kaos kedua atau kaos ketiga. Seperti itu. Itu ya. Nanti di akhir kita akan lebih banyak diskusi berkaitan dengan aturan penjumlahan maupun perkalian ya. Akan ada diskusi lebih dalam lagi. Kemudian terkait dengan aturan perkalian, di sini identik dengan kata dan ya. Nah, berarti di sini akan ada penggabungan beberapa aturan yang ada di sini. Nah, masih sama, contohnya si fulan tadi memiliki persediaan 2 kemeja dan 3 kaos. Nah, kemudian di sini aturannya adalah banyaknya pilihan kemeja dan kaos yang akan digunakan. Nah, berarti kan di sini si fulan itu tidak memilih salah satu, tetapi memakai keduanya. Ya, yaitu nanti memilih salah satu dari 2 kemeja dan memilih salah satu dari 3 kaos ya, sehingga nanti kemungkinannya ada 2 dikalikan dengan 3, yaitu nanti ada 6 pilihan ya, seperti itu. Baik, selanjutnya ini terkait dengan aturan perkalian ya. Aturan perkalian itu identiknya dengan dan. Nah, kemudian kita akan masuk ke aturan pengisian tempat. Nah, untuk aturan pengisian tempat di sini itu merupakan pengembangan dari aturan perkalian. Maksudnya seperti apa? Ya, jadi kita masih menggunakan kasus yang sama terkait dengan aturan perkalian yang sebelumnya tadi, yaitu banyaknya kaos atau banyaknya pilihan kemeja dan kaos yang akan digunakan. Nah, pertama kita tentukan dulu banyaknya jenis yang dipilih ya. Banyaknya jenis yang dipilih. Banyaknya jenis yang dipilih ada berapa? Ada 2, yaitu kemeja dan kaos. Nah, kemudian kita buat suatu tabel ya, suatu tabel yaitu sesuai dengan banyaknya pilihan tadi. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan jumlah persediaannya. Kemeja ada berapa? Kemeja ada 2 dan kaos ada 3. Sehingga nanti banyaknya pilihan yaitu dengan cara 2 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 6 pilihan. Jadi seperti itu. Itu ya terkait dengan aturan pengisian tempat. Kemudian kita akan masuk ke bagian diskusi kita ya, diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini ada suatu password yang akan disusun sebanyak 4 digit ya. Suatu password akan disusun sebanyak 4 digit dengan angka ganjil dan huruf vokal ya. Angka ganjil dan huruf vokal. Kemudian di sini tentukan kemungkinan password dengan aturan berikut. Nah, nanti di sini ada 4 aturan ya terkait dengan pengaturan password. Untuk yang pertama, angka atau huruf boleh diulang, angka atau huruf tidak boleh diulang, 1 digit angka dan 3 digit huruf boleh diulang, 4 digit angka dan 2 digit huruf tidak boleh diulang. Nah, kita akan bahas satu persatu ya terkait dengan kemungkinan password dengan aturan-aturan tertentu di sini. Nah, untuk aturan yang pertama ya, 4 digit angka ganjil dan huruf vokal dengan aturan angka atau huruf boleh diulang. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu jumlah vokal ya, jumlah huruf vokal yang ada di abjad yaitu ada 5 dan kemudian angka ganjil ya, angka ganjil, angka pokok itu ada 5 juga yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan untuk huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O, ada 5 ya. Nah, jadi banyaknya pilihan angka dan huruf ya di sini itu ada 10 ya. Banyaknya pilihan angka dan huruf di sini ada 10. Nah, kemudian tadi kita diminta untuk menentukan atau menyusun 4 digit sehingga di sini kita sediakan 4 kotak atau 4 tabel ya. 4 tabel. Nah, yang akan diisi oleh huruf vokal maupun angka ganjil. Nah, di sini aturannya adalah angka atau huruf boleh diulang. Berarti nanti di dalam penyusunan password di sini kita boleh menggunakan angka saja, boleh menggunakan huruf saja, boleh menggunakan keduanya dengan catatan di sini juga boleh diulang. Jadi misalkan saya bisa menggunakan huruf
A semua, jadi A, kan seperti itu. Atau bisa juga AB31, atau misalkan, bukan AB ya, AO31, atau beberapa pilihan-pilihan yang lain. Nah, sehingga di sini karena di sini kata kuncinya adalah atau, ya, atau tadi kita bisa menggunakan keduanya, sehingga kita bisa menjumlahkan huruf vokal dan angka ganjil, yaitu 10. Nah, banyaknya angka yang boleh diulang, berarti di sini kemungkinannya adalah 10, 10, 10, dan 10. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10.000, ya. Jadi seperti itu terkait dengan aturan angka atau huruf boleh diulang. Nah, kemudian satu lagi, saya akan membahas satu lagi. Di sini untuk aturan yang kedua, yaitu angka atau huruf tidak boleh diulang, ya. Masih sama, kita boleh menggunakan angka saja, boleh menggunakan huruf saja, atau boleh mencampurkan huruf dengan angka. Nah, kemudian di sini kata kunci yang kedua adalah tidak boleh diulang. Berarti setelah kita menggunakan A, kita tidak boleh lagi menggunakan A, ya, seperti itu. Nah, sehingga di sini banyaknya pilihan huruf masih sama, yaitu 10. Dan untuk susunan, saya ambil untuk digit yang pertama, itu ada 10, ya, masih ada 10 kemungkinan. Saya masukkan ke tabel yang pertama. Kemudian setelah saya mengambil, berarti kan tinggal 9 pilihan lagi. 9 pilihan saya letakkan di digit kedua. Karena sudah saya ambil lagi, maka tersisa 8. Setelah saya ambil lagi, masih tersisa 7. Sehingga banyaknya pilihan angka atau huruf yang tidak boleh diulang adalah 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7. Yaitu totalnya adalah 5.040 pilihan. Ya, seperti itu. Nah, nanti untuk aturan-aturan yang lain di sini nanti bisa teman-teman pelajari, ya, terkait dengan 1 digit angka dan 3 digit huruf boleh diulang, dan 2 digit angka dan 2 digit huruf tidak boleh diulang. Nanti bisa didiskusikan. Nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan ke saya. Gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja terkait dengan materi kali ini dan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi ini bisa diterima dengan baik. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.